Baca sendiri aja nih. SMS dari kamu pakai nomor baru. Saya nggak punya nomor baru dan saya nggak pernah SMS kamu kayak begitu. Masa sih? Terus ini siapa dong? Jangan-jangan? Stop. Jangan biasakan berkata jangan-jangan. Setan senang bersembunyi di balik kata-kata jangan-jangan, barangkali, mungkin, sepertinya, atau semuanya yang tidak kuat pijakannya. Mau dipanjangin ya urusannya? Nggak usah. Biar saya bayar aja. Toh air dan sayuran sudah dikemas sama Nenek Vega kan? Iya, Mas. Aku aja. Nih, Mas. Makasih, Mbak. Aku harus belajar mencari pijakan yang kuat di tanah yang labil ini. Bagus. Kita bersihin tempat wudhu yuk. Ayo, ayo, ayo. Aku juga harus ke kantor. Hati-hati. Zam, aku sedang mulai memilih. Jaga kehormatan kamu, keimanan kamu. Cukup berikan tanda-tanda kepada orang itu. Selebihnya, kamu duduk diam, menunggu bersama Allah di tempat kamu yang suci. Tapi aku takut. Aku udah terbiasa sama kamu. Dekat-dekatlah dengan Allah. Nanti Allah yang akan membuang semua sifat-sifat yang Dia tidak sukai dari kamu. Allahu Akbar. Ada masalah apa lagi? Lagi tidur toh, Pak? Enggak, lagi membakar uang. Ya sudah. Kalau gitu besok saja. Jangan edan kamu, Roy. Udah ngebangunin orang, mau tinggal saya begitu aja. Masih sore kok udah tidur toh, Pak? Sore mbahmu. Bawa apa kamu? Gini, Pak. Ini saya bawa kasus baru, Pak. Saya ndak butuh kasus. Bawa makanan ndak? Tukang dagang sudah pada tutup, Pak. Rakyat jelata bisanya cuma bawa masalah. Masalah apa? Masalah Nek Vega. Kamu ngebangunin orang tengah malam begini. Cuma untuk ngurusin seorang nenek-nenek. Wedan kamu, Roy. Penting ini, Pak. Wedus. Pinjamin menu. Siap. Ini, Pak. Ada nomor hakim di sini ndak? Ada, Pak. Ngapain kamu nyimpen nomor orang kayak gitu? Waalaikumsalam. Kim, sedang apa kamu? Luluran. Datang ke rumah saya, Kim, sekarang. Ya bawa saudara kembarmu sekalian. Urusan cewek, pakai baju yang bener ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, wangi semuanya. Seger di tengah malam.
Ah, biasa aja. Kebetulan habis mandi. Mana cewek? Cari siapa, Pak? Nggak apa-apa. Sama siapa, Roy? Sendirian, Pak. Ini mau laporan soal nenek Vega. Kegenitan banget tuh cewek. Bikin masalah mulu. Iya Pak, ya Pak. Awak udah sampai nih. Alah Mak, makin tak terkendali anak nih. Hampir aja gue usir, Srul. Gue kirain gelandangan. Ya, dia ingin menunjukkan jiwa perlindungannya kepada Kalila, Pak. Ya tapi kan gue jadi takut, Srul. Kalau dia kesurupan gimana? Din, bangun Din. Din. Saya terima nikahnya Kalila Aisyah binti aduh, gue lupa namanya, Srul. Serem nggak punya mantu kayak begini? Ya, dia ini bukanlah orang yang gampang jatuh cinta, Pak. Kalau sudah terkena, jiwa dan raga pun dia berikan. Kal, belum tidur? Korban lu nih. Kasih selimut, Om, kasihan. Kegeeran banget. Gila. Kasih, Om. Apaan sih lo? Kalau dia kegeeran dan lu nggak mau tanggung jawab. Kasihan, kedinginan. Bang Asrul. Maksud lu apa? Maksud lu apa, Kal? Penghargaan untuk orang-orang yang mencintai Kalila. Siapapun dia. Terima kasih ya Kal ya. Kau sudah memuliakan sahabat abang. Ya biarlah dia menikmati harapannya. Ya kalau gitu, awak pulang dulu lah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gue tanya abang ya. Bang, Nek Vega nggak pernah belanja kan? Nggak pernah. Terus bisa masak, bisa makan dari mana? Dari Allah. Turun langsung dari langit.
diantar malaikat. Emangnya Siti Mariam, dia sih perempuan suci. Nah ini nenek-nenek troublemaker. Kalau di tempat lain, pasti udah di penjara. Mas Roy sering mergoki 2 nenek-nenek itu metik tanaman di kebunnya tanpa izin. Lebih herannya lagi, mereka bisa dapat air bersih dari mana coba? Mereka tuh nggak pernah ngantri di musola atau rumahnya Pak Jalal. Dari mana lagi kalau bukan ngambil dari Maulana tetangganya? Siapa tahu air sumurnya Nek Vega itu bersih. Nggak bau kayak yang lain. Kata siapa? Yang punya kontrakan bilang, Mang. Sama aja sumurnya. Makanya gue heran sama tuduh nenek-nenek sampai hari gini masih hidup aja. Salut dah. Ganteng-ganteng sering galau, berangkat kerja nih. Ada yang berminat? Nanti aja kalau udah kaya. Keburu pabrik bisa tutup, Mbak. Ganteng, kamu pacaran sama Kalila ya? Ngaco. Kata siapa? Kalau gitu pacaran sama Aki aja. Aku juga putih loh. Orang gila jangan diladenin dong. Kelakuan orang yang nggak pernah ngaji ya begini. Laporin ke polisi aja beres. Apaan sih lu, Bang? Nggak lucu banget sih. Nek Vega, kalau emang dia troublemaker, laporin ke polisi aja. Nggak ada yang tega, Bang. Semua masih harus dibuktikan, Ibu-ibu. Bisa jadi si nenek pelakunya, bisa jadi bukan. Kita butuh barang bukti, atau saksi, atau pengakuan. Di luar itu namanya fitnah. Ya, meskipun prasangka kita mungkin benar. Ai, baru 1 menit jualan pisau, udah berubah menjadi Ustadz galau. Yaudah, saya mau jualan dulu. Ditunggu di rumah ya, suamiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira menurut lo, gue cocok gak sama Domino? Enggak, keles. Selalu ada laporan dan masalah yang membawa kita ke Furi Nek Vega. Lagian, kenapa mesti ditanggepin serius sih laporannya Roy? Pasca skandal Dana Peduli Loli, kita harus merehabilitasi nama kita dengan berbagai cara. Demi apa? Demi kebaikan kita sendiri. Demi apa, Kim? Demi keselamatan diri kita. Jawaban sampean berdua itu sama dengan orang mengambil manfaat vitamin A dari makan buah pepaya. Sama dengan orang mengambil manfaat bersih dari kegiatan mandi. Itu ndak aneh, ndak menantang, dan ndak perlu saya tanyakan kepada sampean. Cucu saya bisa jawab lebih pinter. Marah-marah mulu. Jadi, merehabilitasi nama kita demi apa, Pak? Demi menjamin terlaksananya proyek-proyek kita yang akan datang. Kita butuh nama baik untuk melakukan itu. Emangnya ente punya rencana apa lagi? Ya banyak. Gagal mulu tuh. Mau main salah-salahan? Ayo kita bongkar semua kesalahan kita. Kita beberkan. Mau bertamu? Apa mau numpang ribut di depan rumah saya? Mau numpang nelpon, Mbah. Hah? Mbak Yu, ngapain coba nih Pak Yos nelpon Vegi? Kegenitan amat tuh orang, gak tahu umur. Ternyata Nek Vegi nyimpen nomornya Pak Yos. Gua nggak pernah ngasih. Ya udah deh, kasih aja Vegi angkat. Halo. Oh, rupanya situ yang menggunakan nomor ini buat ngirim SMS palsu ke Kalila. Astaga naga. Tutup handphonenya, Vegi.
Ketangkap basah sekarang. Mau lari kemana? Ayo. OMG. Hello. Woi! 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 Woi, tukang pisau dapur! Kamu tukang pisau dapur, kan? Nggak usah jutek gitu mukanya, ngaku. Apaan sih? Yang manis ya ngomong sama aku. Yang sopan. Gini aku pernah beli pisau dapur kamu 3 dus kontan. Lantas, apa itu bisa bikin pembeli lebih berharga daripada si penjual? Menurut kamu, lebih berharga mana? Pembeli atau penjual? Apa artinya penjual tanpa pembeli? Apa artinya pembeli tanpa penjual? Kedua-duanya akan bernilai 0 karena saling bergantung. Selamanya akan 0. Yang lebih dulu butuh akan lebih dulu berkurang nilainya. Yang lebih dulu menyampaikan kebutuhannya lah yang akan berkurang nilainya. Nanti malam aku bawain makan ke musola ya. Awas loh kalau dicuekin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok jangan nangis, Mbak. Lihat dulu permasalahannya secara proporsional. Pak RW, tolong diem dulu. Adik saya ini masih shock. Diem aja dulu. Kapan saya kerjanya kalau saya disuruh diam? Dia jahat, mulutnya kasar. Saya sebagai perempuan punya hati dan perasaan. Dia ngatain, lu, situ. Cari kata-kata yang halus sedikit kamu. Iya. Saya kan sudah minta maaf, Nek. Minta maaf memang enak. Kalau perempuan sudah dilukai, nggak ada obatnya kecuali waktu. Iya, Nek, iya. Bukan hanya Pak Yos dan Pak RW, tapi kami bertiga minta maaf. Kami semata-mata menjalankan tugas sebagai pengurus RW. Nggak ada maksud mau menyakiti warga. Apalagi... Sudah, Hakim. Kamu terlalu banyak bicara. Sekarang semuanya tinggalkan rumah ini. Tinggalkan kami yang sudah nenek-nenek ini. Biarin kami hidup tenang. Loh, kok enak saja ngusir petugas? Nanti dulu. Soal SMS palsu kamu ke Mbak Kalila, itu bagaimana? Kamu nggak bisa ngelak lagi, Mbak. Sudah terbukti adikmu lah yang pemilik nomornya. Saya nggak pernah, Pak, bikin SMS palsu. Nggak pernah, Pak, nggak ada. SMS palsu itu hurufnya terbolak-balik, Pak. Saya nggak bisa, Pak, bikin SMS palsu. Maksudnya yang palsu itu identitas si pengirim. Saya nggak mau dengar suara dia lagi. Saya nggak mau dengar suara dia lagi. Wah, lihat dong. Emangnya gue siapa? Pak Hakim, kirain siapa? Sempro lo. Maaf Pak, tetangga kan khawatir denger Nek Peggy teriak. Diapain sih? Kamu kira ngapain? Edan, saya cuma nasihatin. Mbah udah tua, perbanyak ibadah. Si Lady Gaga itu malah teriak-teriak kayak jin mau dimasukin ke dalam botol. Udah. Cabut dah. Nenek nggak apa-apa?
Enggak apa-apa kok. Sudah ada orang. Lihat, nggak ada orang. Alamat gue gampang, Noah. Dari turun angkot, kan pengawal aja tuh. Nah, lo jalan kaki tuh ke dalam, sekitar 500 meteran lah. Ntar lo ketemu musola Ataufik. Jangan naik ojek lo, kan lo gak punya duit. Noah, mendingan lo ngontrak di sini. Di kampung sekitar sini lagi membutuhkan pengamen kayak lo. Oke. Yuk. Waalaikumsalam. Siapa? Pengamen yang biasa nongkrong di kontrakan saya. Bang Jack kemana lagi ya? Kok nggak kelihatan? Lagi ziarah ke makam kakek. Sekalian ngeliatin orang tua saya. Belakangan ini Bang Jack kok sering ziarah ke makam-makam leluhurnya ya? Emang kenapa? Ya, deg-degan saja saya. Ya, seperti yang sering dia omongin, kita harus sering mengingat mati. Dan orang muda kayak kamu harus mulai berpikir untuk menikah. Biar hidup dan perjalanan kamu lebih bermanfaat. Iya, Mas. Kalila kan sudah ngasih sinyal. Kenapa nggak ditanggapin? Jangan ngomongin itu ah. Cari makan yuk. Ntar aja, Mas. Belum lapar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, makanan yang Kalila janjiin. Ini masakan Kalila sendiri, jadi harus dimakan sampai habis. Pegang berat. Nah, ini minumnya biar nggak panas dalam. Oh. Ini nggak ngerepotin tante kan? Ya, tukang pisau. Itu tuh hasil karya Kalila sendiri. Tante itu nggak boleh diizinin pegang apapun, cuma nyiapin rantangnya aja. Ya udah, nanti saya makan. Sekarang? Emang mau diliatin? Kenapa enggak? Saya ambil piringnya dulu ya. Kal, kita sholat sunnah dulu yuk. Oke, sip. Habisin. Siapa yang ngambilin kamu air bersih? Ferry mau gitu, nenteng ember ke sana kemari. Halah, Bang Ferry malah nggak kepikiran untuk ambil air. Dia malah nggak pernah nanya Haifa punya air untuk masak dari mana. Beli. Dikasih orang, Tante. Ada aja tahu-tahu warga yang datang ke sini ngambil ember kita. Terus embernya dipulangin, udah diisi air bersih. Itu tanda-tanda lingkungan yang baik. Umat masih mencintai ulamanya. Tapi di kampung ini ada yang aneh, Tante. Yang lagi jadi trending topik di sini, Nenek Vega dan Nenek Vegi. Ampun deh, nakal banget. Iya, Tante juga denger heboh banget beritanya.
Terus katanya orang-orang di sini pada jengkel. Tapi Ayah malah seneng loh sama mereka. Kamu tuh memang aneh, Ay. Orang pada sebel sama Pak RW, kamu sendirian supporternya. Yang lain pada mau ngedemo Nek Vega, kamu malah ngefans. Kamu tuh gimana sih, Ay? Orang-orang seperti itu membuat kesabaran kita jadi berarti. Membuat kewaspadaan kita menunjukkan manfaatnya. Dan sebenarnya sih menunjukkan ukuran. Kita itu ada di bawah, sama, atau justru di atas mereka. Azam beruntung punya istri seperti kamu. Tidak ada yang sia-sia dari setiap kejadian yang kalian alamin. Kalau Ibu beruntung nggak punya menantu kayak Ayah. Ay, kamu itu termasuk tokoh yang sering masuk dalam doa-doa Ibu. Anak Ibu nyaman berada di tangan Ayah. Percaya. Haifa saksinya, Tante. Lu dapet ide dari mana, Din? Ngejagain rumahnya Pak Jalal. Lo kan jadi serem. Saya bukan jagain rumah Pak Jalal. Saya jagain Kalila. Mantap. Lu nggak tersinggung kan, Jam? Kalau ngomong kayak gitu pelan-pelan, Bang. Emang lu masih cinta sama Kalila? Ya gila aja, Bang. Cuman gak enak aja kan kalau kedengeran sama Ayah. Astagfirullahaladzim. Gua lupa kalau Ayah itu bini lu. Astagfirullah. Ini ya, kalau nggak lagi ngerumpin cewek, ngerumpin Ayah ya. Bang Udin nih, Ayah. Konyol banget. Pasti soal Kalila. Nggak ngefek apa-apa kan ke kamu, Zam? Ya enggak dong, sayang. Aku kan udah dewasa. Tapi laki-laki kalau bergerombol gini, nggak akan pernah dewasa. Ya, itu yang membuat laki-laki itu bisa diandalkan dalam segala cuaca. Nggak ada apa-apanya. Dibanding pengorbanan perempuan mengandung selama 9 bulan, melahirkan, dan berbulan-bulan sesudahnya. Jadi laki-laki harus berjihad dulu ya kalau menyamakan diri sama perempuan. Oke? Selamat ngerumpi lagi. Zam, anggap aku selalu ada di balik pintu dan mendengarkan semua obrolan kamu. Oke? Oke. Tangkas sekali, adik ipar gua. Gimana cara ngadepin perempuan kayak gitu tiap hari, Jam? Pakai pemakluman aja, Bang. Gue nggak tertarik sama keluarga lo. Urusan gue gimana nih? Ya udah, bismillah. Jalanin aja dengan sungguh-sungguh. Forum ini kan cuma ngasih masukan. Allah yang nentuin masa depan lu, Mas. Karena kau tak bisa memakai cara orang lain, kau pakai cara kau sendiri. Apa rencana kau sekarang? Mempersiapkan lamaran. Subhanallah. Bang Udin, kalau Bang Udin perlu apa-apa, hubungi saya. So pastilah. Gila aja pakai duit sendiri. Mana cukup? Sul. Gue baru inget nih. Gue mau nanya. Siapa yang ngasihkan sarung waktu gue tidur di balainya Pak Jalal? Kalila. Tuh. Gue bilang apa? Gue punya peluang. Biarpun selobang jarum. Nah, terus yang nyelimutin gue, Kalila kan, Sul? Iya kan, Sul? Iya kan, Sul? Iya kan? Calon mertua kau. Perdam.
Awas Rul kecakar. Kok belum dimakan? Katanya kamu sendiri yang mau ngeliat kita makan. Iya, ngelihat kamu makan sambil icip-icip dikit. Mari Tante. Makan yang enak ya, Dok. Mari kita mulai. Domino. Noah, Malaika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau ada makanan Domino. Ini, aku bawain makanan dan minuman spesial buat kau. Aku sendiri yang masak. Tanya dong, kau tidak percaya. Iya, makasih. Kenalin, ini Kalila, ini Tante Jalal, ini Mas Roy, ini Malaika, Noah, teman kontrakan saya. Malaika. Kalila. Gue kirain lo besok kesini. Tadi kita lagi di jalan, nganter di audisi. Mau pulang tanggung, makanya langsung sini. Terus, makanan aku siapa yang makan? Jawab saja yang benar, tapi jangan melukai siapapun. Di sini nggak ada mubazir. Jadi yang saya makan ini dulu. Oke, tapi harus dimakan ya. Siap. Gimana kalau kita makan bersama-sama? Gua aja yang makan, Mas. Kalau dia ini lagi jaga badan. Yaudah, silakan duduk. Silakan duduk. Dom, aku nak minta tolong. Aku kan nak ikut audisi jadi penyanyi utama di Cafe Top. Tolong Dom, sempurnai teknik vokal aku. Tahu apa gue tentang nyanyi? Tapi kan kau bisa ngaji, Dom. Nah, teknik itu yang aku nak pelajari. Pak Ustadz yakin itu doa yang paling mujarab? Allahu Akbar, Din. Udah jam berapa ini? Tanggung Srul, besok belum tentu ketemu Pak Ustadz lagi. Emangnya gue mau kemana, Din? Gue nggak kemana-mana. Gue ini kan pengacara. Pengangguran, banyak bicara. Doa yang Pak Ustadz kasih itu mujarab apa enggak? Ya Allah, tega amat sih, Din. Kan tadi gue udah jelasin. Lu kagak nyimak sih. Iya, tapi mujarab apa enggak? Doa yang mana? Udah menarik cinta itu, Pak Ustadz. Hah? Kapan gue ngasih? Bunyinya bagaimana? Sari kurma bertatakan berlian. Astagfirullahaladzim. Hapus. Ngaco aja lu. Pak Ustadz dong yang ngaco. Pak Ustadz yang ngasih, lu yang gila. Minta sama orang lagi ngantuk. Berikan aja doa yang dibutuhkan semua manusia, Pak Ustadz. Nih lu tulis. Amalin.
istighfar yang banyak, karena itu yang kita butuhkan. Insya Allah itu jadi kunci pembuka keridhaan Allah buat lo. Kalau kau masih ragu juga, awak yang akan memandikan kau dari pagi sampai malam. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita sudah mati gaya menghadapi Nek Vega dan Nek Vegi. Skor sementara banyak untuk dia, 0 untuk kita. Kenapa bisa gitu? Menurut sampean kenapa? Ya saya kan cuma nanya. Ngapain cuma nanya? Minta sekalian jawabannya dong. Tanggung amat. Semalam air saya hilang lagi setengah ember, Pak. Gimana saya nggak mau curiga? Pasang CCTV. Jangan kurang akal. Satu di sumur, satu lagi di pintu belakang buat ngawasin sendal jepitmu. Satu di pintu depan, satu lagi di genteng. Buat apa sih CCTV di atas genteng, Pak? Kalau sewaktu-waktu ada pesawat jatuh menimpa rumahmu, dari rekaman CCTV bisa ketahuan siapa pilotnya. Terus gimana dong, Pak? Masa kita biarin saja? Biarpun pelakunya itu orang-orang yang kita sayangi, tapi Nek Vega dan Nek Vegi harus dipermasalahkan, Pak. Ada semacam tembok api yang melindungi kedua Lady Gaga itu, sehingga selalu lolos dari jangkauan kita. Saya curiga, ini bukan sekedar rekayasa akal manusia belaka. Ada sindiran Tuhan yang melindungi mereka. Cukup! Cukup sudah kita berurusan dengan mereka. Masukkan dulu kasus kalian ke dalam kotak. Sekarang kita fokus pada masalah yang lebih besar dan krusial. Air sumur warga semakin bau. Sementara 2 sumur bersih andalan kita semakin mengecil. Sumbernya habis. Iya, sumbernya kosong. Terus gimana kita dong? Ya udah, besok aja balik lagi lah. Udah ya. Di rumah kosong lagi airnya. Terus kalau sampai besok kering gimana? Ya cari aja tempat lain, kali-kali aja ada. Harusnya kan basah. Kebaikan hati tidak membuat sumur kita selalu penuh. Seperti yang saya khawatirkan. Suatu saat, sumur Pak Jalal dan Musola akan mengecil atau bahkan kering. Sekarang mulai terjadi. Begini aja, Pak. Gimana Pak Hakim? Nah, kita hubungi pihak PAM. Apa artinya perusahaan air minum kalau tidak ada airnya? Kalau terjadi kemarau panjang, perusahaan air minum di seluruh dunia juga sama, kekeringan kan? Selain itu, kalau solusinya cuma sebuah nama perusahaan air minum, memangnya yang lain nggak kepikiran yang sama? Ya udah, pakai pawang hujan aja, Pak. Pawang bisa bikin hujan enggak? Dia manggil dengan upacara tertentu sehingga terjadi hujan. Yang saya tanya, pawang bikin hujan enggak? Enggak. Dia manggil. Ya siapa yang dia panggil? Pakai bahasa apa?
pakai doa apa? Ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Kalau kepercayaannya luntur, manggil siapa Pak Hakim? Ya manggil namanya aja. Pak Yos bisa lucu juga ya. Kirain dingin-dingin aja. Penting enggak sih? Catat, Kim. Kita butuh Tuhan. Kumpulkan orang-orang yang punya akses ke langit ketujuh. Ooh.